Setuju. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, oh kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Oh yeah. Oh Come on, Dad, sing it out. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, oh janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, alam memuja Engkau Tuhan yang benar, yang benar. Oh Kami persembahkan pujian pengagungan bagi Raja kami, Yesus Raja di atas segala raja. Oh, oh, hey. Katakan hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur,
merenungkan ciptaanmu semua. Hey! Ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaranmu di dunia. Kami memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, oh ajaib Engkau Tuhan. Kami memuji kebesaranmu, katakan ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaranmu, oh ajaib Tuhan, amin, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Diberikan kesempatan untuk kita sama-sama beribadah di rumah Tuhan. Berikan senyuman, berikan salam kepada kanan kiri kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Baik Bapak Ibu, marilah Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk hadir dan beribadah kepada Tuhan. Mari kita ambil waktu kita sejenak untuk menenangkan hati dan pikiran kita dalam saat teduh. Kita mulai. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena kasih setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan membacakan panggilan beribadah secara bertanggapan. Hatiku siap ya Tuhan. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu mengatasi langit ya dan Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus, serta pengasihan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Kita masih tetap bangkit berdiri. Mari kita menghadap mezbah Allah dan kita menghormati mezbah Allah tersebut dengan kita menyanyikan lagu pujian dari nyanyian Rohani Metodis. Nomor 3, hormat bagi Allah Bapa. Mari kita sama-sama buka suara kita. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur
ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi kasih Allah yang turun ke dunia. Hormat bagi anak Bapa juru selamat manusia. Haleluya, haleluya, juru selamat manusia. Musik memuji Tuhan. Hormat bagi Raja Sorga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Amin. Jemaat bersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih karunia Tuhan kepada kami. Tuhan boleh menyertai kami dalam 1 minggu ini kami beraktivitas Tuhan. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami yang boleh hadir di rumah-Mu boleh dapat beroleh kasih setia Tuhan, berkat daripada Tuhan. Tuhan boleh pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Tidak lupa Tuhan, kami memohon ampun Tuhan atas kesalahan-kesalahan yang kami perbuat Tuhan. Dosa-dosa yang kami perbuat Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Biar kami layak Tuhan untuk menghadap mezbah Tuhan. Biar kami layak untuk beribadah di hadapan Tuhan. Tidak lupa Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Pendeta Pauliang Tuhan. Biarlah Tuhan Kau urapi dia, dan kami jemaat-Mu yang hadir boleh menerima berkat Tuhan melalui firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Dan kami boleh pulang dengan tidak sia-sia Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali kita memuji Tuhan dari nyanyian Rohani Metodis nomor 29. Kita menyanyikan lagu Ciptaan Bapakku. Ciptaan Bapakku memuji Harinya, dendang riang berkumandang selalu bergema. Ciptaan Bapakku, Ciptaan Bapakku, permai tak terperi, lembah bukit laut langit bernyanyi tak henti. Ciptaan Bapakku, mentari bercahaya, bunga bakung, kicau burung memuji Pencipta. Ciptaan Bapakku, permai tak terperi, lembut merdu bisikanmu di pagi berseri. musik memuji Tuhan.
Bait yang ketiga, ciptaan Bapakku ingatlah sang raja. Ciptaan Bapakku, ingatlah sang raja, menciptakan perdamaian bagi manusia. Ciptaan Bapakku, bermai tak terperi, karena darah domba Allah tercurah di bumi. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja segala abad dan tempat. Marilah kita dengan sungguh-sungguh mengucapkan pengakuan iman rasuli seperti berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Bagi para teens, kami persilakan untuk mengikuti ibadah di lantai 3. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Firman Tuhan dalam Mazmur 50 ayat 23 berbunyi demikian. Barang siapa mempersembahkan syukur, ia memuliakan aku. Dan barang siapa yang menunjukkan jalannya, aku akan menunjukkan keselamatan Tuhan. Amin. Persembahan hari ini akan disampaikan ke kantong persembahan atau dapat juga mentransfer ke rekening gereja seperti yang tertera di warta gereja. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau boleh memberkati tangan-tangan jemaat yang akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini Tuhan dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara kantong persembahan dijalankan, kita menyanyikan lagu pujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Mari
hatiku berterima kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupmu sebagai alatmu Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat kami silakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Pauliang, dengan tema khotbah Hidup Tegak Lurus yang diambil dari Matius 22 ayat 15 sampai 22. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, kembali kita mengangkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan menerima firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidup
Ku siapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu. Kita angkat lagu pujian ini sekali lagi. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Ku siap hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu. Tuhan, sungguh kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Engkau berkenan hadir, berkenan mengajari kami. Berikan kami keterbukaan hati, berikan kami kerendahan hati, berikan kami ketaatan, sehingga ketika firman-Mu sampai ke hati kami boleh hidup seturut dengan firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersukacita hari ini ada tamu, cucunya Pak Suwito. Ada Aaron dan papi maminya yang anggota terbaru di gereja kita ya. Yuk kita sambut dengan tepuk tangan. Nanti sesudah ibadah boleh disamperin, kira-kira gitu ya. Udah 3 bulan. Nah, firman Tuhan hari ini dari Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22. Mari kita baca secara bertanggapan sesuai dengan bahasa yang kita pahami. Sekali lagi saya meminta kita bangkit berdiri membaca firman Tuhan. 请大家起立，我们来读马太福音22章15到22节。 Matius 22 ayat 15. Ini belum bisa. Matius 15 ayat 22 ayat 15. Kemudian pergilah orang-orang Farisi dan membuat rencana bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu."
Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Amin. Silakan duduk. 请坐。 Jadi ini adalah firman sesuai dengan almanak atau lectionary untuk hari ini. 这个是今天的经节， Dan sepertinya firman yang sangat tepat pada waktunya ketika kita memasuki tahun politik. 我们要进入政治的年，这个是很适合的。 Nah, kalau kita lihat gambar berikut ini, kenapa belum bisa ya? Sudah. Kalau kita lihat gambar berikut, ini tidak ada on off-nya. Mungkin udah rusak ya ininya ya. Boleh dibantu? Kalau kita lihat gambar berikut, mari kita sukseskan pendidikan. Apa jawaban Anda? Yes or no? 如果我们说我们教育要成功，我们说是还是不是呢？ Mari sukseskan pendidikan. 让教育 Yes-nya 成 kurang 功， meyakinkan. 要肯 Mari 定的。 sukseskan pendidikan. Next, mari bagi-bagi beras. 我们来分， Yes-nya kayaknya nggak pengen ya. Mari bagi-bagi beras. Mari berobat gratis. 我们要 Next-nya 我们要免费治疗， Mari bayar pajak. 我们要交税。 Jadi memang tidak ada yang suka bayar pajak. 人都不喜欢交税 Tidak，ada yang suka bayar pajak. Dari 2000 tahun lalu sampai sekarang itulah sikap kita. Kalau diberi kita mau. Kalau memberi aduh susah banget keluarnya. Kira-kira gitu ya. 2000年前我们都不喜欢交税。 Apalagi kita lihat beberapa hari ini. Beberapa bulan ini segala sandiwara politik setiap 5 tahun. Kita menjadi makin aduh benar enggak sih semua ini. 我们看每个5年都有政治的戏剧。 Ini katanya hidup tegak lurus, jadi saya bukan mau kampanye ya, kebetulan saja. Tapi kenapa semua ini sepertinya belok kiri, belok kanan, segala sesuatu mungkin terjadi. 好像都偏来偏去，都不是正直的。 Presiden kita yang dengan tingkat kepuasan paling tinggi di dunia, bukan Indonesia ya, 81,9%. 我们总统的满意度呢是81%， Tapi 2 minggu terakhir ini kita jadi bingung. 可是2个礼拜前我们都怀疑了， Siapa yang masih bisa mengendalikan diri untuk mulai, untuk tidak mengecam, tidak curiga, bahkan dengan komentar-komentar yang negatif. 是谁能控制？就是我们不批评我们的总统呢？ Belum lagi kita lihat next, semua pejabat-pejabat yang ditampilkan dengan baju-baju oranye ini. 我们看都是穿橙色衬衫的， Bahkan dana kemanusiaan untuk corona itu aja tega dimakan sama mereka. 原新冠病毒的资源，他们也是贪污， Di dalamnya juga ada orang Kristen yang wajah malaikat. 里面也有基督徒，他们像天使的脸， Bahkan kalau saya lihat-lihat ini semua wajah-wajah malaikat. 看起来都好像天使的脸。 Tapi kenapa bisa sampai pakai baju oranye? 可是为什么穿橙色衣服呢？ Membuat iman kita makin lama makin turun. 我们的信心越来越下降了。 Lalu sekarang firman bilang, ayo bayar pajak. 我们圣经的话，圣经说要交税， Kenapa aku harus bayar pajak? 为什么我要付呢？ Apa supaya mereka itu makin kaya? 让他们更富有吗？ Jadi kalau kita saja yang masih next. Kalau kita saja, mungkin ini yang ada masalah ya, nextnya. Kalau kita saja yang masih dipimpin oleh pemerintah yang kita pilih sendiri setiap 5 tahun. Bisa dibayangkan, orang Yahudi waktu itu tidak ada pilihan.
我们自己所拣选的总统，我们也不喜欢交税。之前犹太人被罗马政府所殖民的，也不喜欢交税。 Mereka ini hidup di dalam penjajahan. 他们被政府了， Tapi mereka sudah dijajah masih harus bayar pajak. Belum. 已经被殖民，可是还要交税。 Mereka sudah pasti lebih tidak mau lagi. 他们更不喜欢交税。 Tidak ada yang suka membayar pajak, jujur saja. 都没有人喜欢付税的。 Tapi mengapa Yesus minta kita bayar pajak? 可是为什么耶稣叫我们纳税呢？ Next. Nah kalau kita lihat, kita bandingkan dengan orang Yahudi. Nextnya, mereka kita lihat minimal 3 macam pajak yang harus mereka berikan. 如果我们看犹太人的税务呢，有3种。 Pertama ada namanya temple tax, pajak bait Allah. 第一个是圣殿税。 Nah kalau dulu saya kurang tahu kalau sekarang di negara-negara Eropa yang bentuknya teokrasi itu mereka bayar pajak gereja. 如果在欧洲有宗教主义的国家，他们有交圣殿税。 Jadi pendeta-pendeta itu dapat gaji seperti PNS dari negara. 所以牧师像国家服务员有那个拿薪资。 Lalu mereka masih harus kasih persepuluhan. 他们还要给1/10。 Sekarang tambah lagi bayar pajak negara mungkin seperti kita, PPH, PPN, PBB, macam-macam. 还要交国家的税，比如说财产税、所得税、增值税。 Seperti saya katakan 23% yang mereka bayar. 他们有交23% 的税务。 Kalau begitu, mengapa Yesus dengan tegas mengatakan berikan kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar? 所以为什么耶稣很强调的说，该杀的物该归还给该杀？ Di Roma pasal 13, Paulus juga mengatakan 在罗马书13章，保罗也说， pemerintah adalah hamba Allah. 政府是上帝的仆人， Mereka dipakai Allah untuk kebaikan bersama, untuk kepentingan umum. 上帝使用政府来为公共利益来做。 Tentu hamba bukan seperti hamba Tuhan atau pekerja di gereja, pekerja yang lain. 仆人不是像牧师还是传道人， Kalau boleh dibilang semua itu hamba, guru yang mengajar di sekolah dan sebagainya. 老师也是在学校是仆 Tetap 人。 dan hamba ini adalah vokasi, panggilan khusus yang dipakai Allah untuk kepentingan berbangsa, bermasyarakat dan sebagainya. 就是这个仆人呢是上帝使用在在社会上。 Next, mari kita bayangkan di tempat tinggal kita tidak ada lurah, 我们想象，如果我们没有村长， tidak ada gubernur, 也没有省长， tidak ada pemimpin, tidak ada aparat keamanan. 没有领导，没有保安机构， Apa yang akan terjadi dengan negara ini? 国家会变成怎么样呢？ Bagaimana kita bisa hidup bersama 我们如何一起来生活？ dengan bergereja yang ratusan orang, ribuan orang saja? Kita perlu ada ketertiban, kita perlu ada pengelolaan. 我们几百个人也需要有规律。 Apalagi di dalam kehidupan berbangsa seperti Indonesia 280 juta orang. 更何况在28条的一个国家需要有规律， Dengan lebih dari 350 suku bangsa. 有350种族， Yang terbagi di dalam 17.800 pulau. 有很多小岛。 Bagaimana kita bisa hidup bersama? 我们如何一起来生活呢？ Bagaimana bisa menuju ke masyarakat yang madani, masyarakat yang mapan? 我们如何有社会的福利？ Kita memerlukan pemerintah. 我们需要政府， Mereka adalah alat Allah, mereka adalah hamba Allah. 他们是上帝的仆人。 Di dalam 1 Petrus 2 ayat 13, next. 在彼得前书第1章， Petrus juga mengingatkan kepada kita, tunduklah karena Tuhan. Karena semua lembaga manusia baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. 在彼得前书也说，你们为主的缘故，要顺服人的一切制度，就是上的君王。 Di zaman Yesus, koin itu adalah milik kaisar. Makanya di dalam koin itu satu wajah kaisar, satu ada tulisan nama kaisar dan sebagainya. 在耶稣的时代，一个硬币就是该杀的物，有该杀的像号。 Jadi memang itu milik kaisar, pemerintahan yang otoriter.
就是政府，所以属于政府该撒的钱。 Ini bentuk kekerajaan 2000 tahun yang lalu. 这个2000年前的一个国家， Tapi kita yang hidup di abad 21, pemerintah kita itu dipilih oleh kita sendiri. 可是，在21世代，就是我们所拣选的总统。 Apalagi sekarang baik di eksekutif maupun legislatif, semua kita pilih sendiri. 就是在那个民主党的那个人员也是我们选的， Eksekutif itu presiden dan kabinetnya. 就是总统部长是我们选的， Legislatif itu DPR yang membuat segala peraturan dan undang-undang. 在 DPR 的人也是我们选的， Dan membayar kita memilih mereka. 我们选他们， Memberikan mandat kepada mereka 给他们义务 untuk mengatur memimpin kehidupan bernegara dan berbangsa. 来管理国家跟社会的事。 Lalu apa bagian kita? 我们的本分是什么？ Bagian kita adalah berpartisipasi di dalam kehidupan berbangsa dengan membayar pajak salah satunya. 我们要参与社会的义务，就是我们要交税。 Salah satunya. Di Roma 13 ayat 7, 在罗马书Roma 13章， 13 Paulus menceritakan banyak tentang pemerintahan. 保罗说关于政府的事。 Kepada Timotius, Paulus juga meminta berdoalah untuk pemerintah, untuk kepala pejabat dan sebagainya. 保罗也对提摩太说，就是你要为政府祷告， Berdoalah, bayarlah kepada semua orang apa yang wajib kamu bayar. 凡人所当得的就给他， Ya termasuk utang kita juga ya. 包含我们的债务， Termasuk juga utang kita kepada Allah. 包含我们对上帝的债务， Utang rasa syukur melalui persembahan kita. 就是我们感谢上帝，我们奉献给他。 Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. 当得粮的给他纳粮， Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. 当得税的给他上税， Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. 当惧怕的惧怕他， Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. 当恭敬的恭敬他。 Tidak ada pemerintah yang sempurna. Next. 没有完美的政府， Siapapun mereka ketika Tuhan izinkan. 上帝允许了， Ketika Tuhan izinkan untuk menjalankan pemerintahan di suatu negara. 上帝允许他们变成政府， Mereka adalah hamba Allah. 他们就是上帝的仆人。 Bagian mereka tidak menjalankan kehidupannya, urusan mereka dengan Allah. Allah yang menghakimi. 如果他们没有做好他们的义务，是他们跟上帝的事。 Bagian kita adalah bagian kita menjalankan kewajiban kita. 我们的本分是我们要履行我们的义务。 Pada dasarnya mereka diangkat, diberikan mandat oleh Allah untuk mengatur kehidupan bersama, membangun manusia atau bangsanya, dan serta segala prasarana termasuk yang tadi kita katakan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. 是上帝委托政府来建立共同的社会、人力资源、设施。 Next, di dalam undang-undang dasar kita itu sudah hampir lengkap diatur di dalamnya. 在我们的国家法律有规定下来， Bagi kita yang di dunia pendidikan ada namanya bantuan operasional sekolah. 就是有学校的运作资源。 Memang realitasnya bukan saja ada sekolah tidak dapat, tapi ketika pejabat datang masih harus dikasih uang jalan. 当政府人员来的时候，我们还要给他们钱。 Ada namanya bantuan operasional gereja atau operasional rumah ibadah. Jadi kita kalau mau minta boleh. 还有教会的那个运作的援助， Dari mana? 从哪里来的？ Undang-undang juga mengatur fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. 法律规定也说，就是贫穷的人还有遗弃的孩子，国家保护。 Makanya kita senang ketika menerima BPJS. 所以如果有健保卡，我们很高兴。 Kita senang ketika menerima kartu Indonesia Pintar. 有智能印尼卡，我们也是很高兴。 Ketika menerima kartu lansia. 有那个就是老人的卡，我们也高兴。 Kartu prakerja dan sebagainya. 工作的卡，我们也高兴。 Dan kita tahu semua ini adalah dari pajak,
dan penghasilan sumber non pajak. 这金都是从税务跟非税务的收入， Dari kita untuk kita. 就是从我们给我们， Dari kita untuk kesejahteraan bersama. 从我们给共同福利， Itu idealnya. 那是完美的。 Memang ketika kita melihat negara kita, next 如果我们看我们国家， 10 tahun pemerintahan Jokowi banyak terjadi pembangunan. 在Jokowi 10年的有成为总统，有很多建筑物。 Ketika negara lain keekonomiannya terguncang dengan perang Rusia dan Ukraina, kita masih bisa bertumbuh 5, sekian%. 其他国家因为俄罗斯的战争都经济有微弱了，可是我们还是维持。 Tapi dari 2014 di dalam ranking yang paling tidak korupsi kita itu berkisaran 107, 110 dari 180 negara. 可是，在2014年，我们是最低不贪污的国家是107， Berarti tidak ada sampai masuk separuhnya gitu ya. 就是没有到一半。 Lalu apa yang perlu kita lakukan? 我们需要做什么？ Memang belum banyak di dalam memberantas korupsi dan sebagainya. 我们还没消除贪污。 Tetapi ini bukan alasan bagi kita untuk tidak menjalankan kewajiban kita. 可是这个不是理由，我们不做我们的义务。 Untuk taat kepada pemerintah dan membayar pajak. 我们要顺服政府，我们要交税。 Di sisi lain kita juga banyak menikmati fasilitas sarana prasarana pembangunan dengan kesehatan, pendidikan dan sebagainya. 因为我们也享受就是给政府给我们的设备，比如说教育、事业、道路等等。 Kewajiban kita pertama membayar pajak, tapi bukan hanya sekedar itu. 我们的义务要交税，可是不只是交税而已， Tetapi juga menjaga pemerintah bisa tetap dalam koridor yang baik. 可是要维持政府走在好的走路、 Koridor yang baik dan semakin baik. 好的道路、更好的。 Selain nextnya 2, selain kewajiban terhadap pemerintah, Tuhan juga meminta kita. Di dalam Matius pasal 5 dikatakan, engkau harus menjadi garam dan terang. 除了对政府的义务，上帝也教我们成为盐跟光， Kita menjalankan kewajiban kita membayar pajak. 就是我们要交税。 Masih SD, pelajaran Pancasila selalu mengingatkan hak dan kewajiban. Jalankan kewajibanmu baru tuntut hakmu. 从小时候我们也学习，就是我们要做义务才得到利益。 Tapi sering kan sekali kita tuntut hak dulu, kewajiban nanti. 可是 gitu 有时 ya. 候我们要权利先，然后之后再义务。 Nah, kewajiban kita, panggilan kita, misi yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita, hendaklah engkau menjadi garam, menjadi terang. 上帝给我们的使命就是成为盐跟光。 Artinya, walaupun di tengah-tengah dunia yang saya suka pakai istilah sungsang, memang jungkir balik terbalik gitu. 就是可能在纷乱的世界中， Kita disuruh menjadi terang, 我们要成为光， hidup di dalam terang, 成为光， hidup benar, 要正直， tegak lurus kan gitu ya. 正直的生活。 Apa yang dikatakan firman Tuhan itu yang kita hidupi. 上帝说什么，我们要做， Lalu menyuarakan kebenaran dengan suara kita, dengan hidup kita 要说出真理， secara pribadi. 用我们的生活。 Ketika kita di tengah masyarakat, di dalam kehidupan rukun tetangga, 我们在社会中， secara pribadi, ketika kita ada di marketplace, di tempat kerja kita. 我们在工作上， Jadi saya mendengar kesaksian teman saya. 我有听到我的朋友， Kakaknya di dunia pendidikan dan sudah sekarang sampai eselon 1 hampir pensiun. 他的哥哥是在教育事业，要退休了， Dan dia tidak kaya-kaya, 也没有很钱的人， hidupnya sederhana. 就是很简单的人。 Lalu ada juga mereka yang sudah di eselon 1 yang kami kenal. 然后我们也有认识一个人， Kok rumahnya banyak? 他的家很多， Ada usaha kontrakan, ada usaha kos-kosan. 还有出租给别人。 Dan sekarang mereka itu kocar-kacir. 然后现在他们乱分散了。 Ketika pemerintah mulai bersih-bersih kira-kira gitu. 当政府已经清理，
Nah, ketika orang Kristen juga yang memang miris dengan baju oranye dan sebagainya, bagaimana kita bisa bersuara? 当基督徒穿衬衫衣服，我们如何说出来？ Sebagai gereja, 作为一个教会， apa yang kita suarakan? 我们要说出来的。 Kalau di abad 18 mungkin di kita sampai abad 20 itu kita lihat ada dengar lonceng gereja. 如果在18到20世纪有教会的钟响， Saya suka, saya lahir besar di kota Pematang Siantar. 我在Pematang Siantar成长， Di depan rumah kami ada gereja sangat besar, di ujung sana ada gereja Katolik sangat besar, sekeliling banyak gereja. 在我家附近周围很多大的教会， Setiap jam ada lonceng gereja. 每个小时都有钟响声。 Memang itu mengingatkan kita bukan hanya waktu, tapi mengingatkan kita kepada Tuhan. 不只是提醒时间，可是提醒上帝。 Tapi suara lonceng gereja itu bukan hanya sekedar mengingatkan kita pada waktu. Hansip juga pukul kentongan mengingatkan waktu. 可是不只是教会钟响而已，可是保安也是会这样子。 Tapi itu adalah simbol suara gereja untuk memberikan pengarahan kepada parokinya, kepada kepada parish, kepada jemaatnya, kepada masyarakat. 可是教会的钟响是代表上帝的声音，对会友们的声音， Menyuarakan kebenaran, 要说出真理， suara nabiya. 先知的声音。 Kalau kita lihat di zaman perjanjian lama, 如果从旧约开始， apa yang disuarakan oleh para nabi itu? 先知说什么？ Di tengah dunia yang kelam, yang gelap, yang tidak punya pengharapan, di situ mereka menyuarakan, terang itu sudah datang. Kita ini belum selesai, ada Tuhan yang menunggu di ujung sana dan ada pengharapan. 在黑暗的世界，没有盼望的世界，有一个在等待我们，就是有光。 Terhadap mereka yang lalim, yang jahat, yang berbuat sesuka-suka. 对败坏的人， Kepada mereka yang murtad meninggalkan Allah. 对离开上帝的人， Apa yang disuarakan oleh para nabi itu? 先知说出什么呢？ Apa yang disuarakan oleh Yohanes Pembaptis? 那个施洗约翰说什么？ Bertobatlah, 悔改， kerajaan Allah sudah dekat. 上帝的国已经近了。 Bertobatlah 悔改， atau kamu binasa. 或你会灭亡。 Suara kebenaran ini tidak berubah dari zaman dulu sampai sekarang. 这个真理的声音从之前到现在都没有改变。 Masalahnya, apakah kita menjadi garam, memberikan pengaruh dengan panggilan kenabian kita kepada masyarakat, kepada bangsa, atau sebaliknya, racun-racun itu kemudian masuk ke dalam tubuh gereja. 我们变成盐呢，就是给我们好的影响，或我们变成毒， Salah satu indikatornya, 就是一个代表呢。 ketika saya hadir di tengah kehidupan rukun tetangga, 如果我在我们的社会周 ketika 围， saya hadir di marketplace di tempat kerja saya, 如果我在工作上， apakah kehadiran saya membuat tempat itu semakin terang, 我的存在会变成周围更光吗？ semakin murni karena garam itu adalah untuk disinfektan. 更清新吗？因为盐的功能是消毒， Semakin membuat hidup itu lebih dinikmati karena garam itu penambah kenikmatan makanan. 让生活更享受。因为盐是可以给我们调味。 Sama juga apakah kehadiran gereja kita 我们 kemudian mencerminkan terang itu? 我们教会的存在是代表光吗？ Itu yang pertama. 那是第一。 Yang kedua, 第二， memang negara kita ini masih termasuk negara berkembang. 我们国家是发展中的国家。 Namanya berkembang itu masih belum stabil, masih banyak sekali bolong-bolong sana sini di dalam sistemnya. 如果发展中就是还在发展，就是很多漏洞。 Mau korupsi itu gampang sekali. 要贪污也是很简单， Setiap hari banyak sekali pencobaan di depan mata. 每天都有试探。 Apakah kita kemudian ikut mengambil kesempatan dalam kesempitan? 我们也是因为在漏洞中，我们找机会呢。 Jadi tegak lurus, say no to corruption. 我们要正直，我们不要贪污。 Lebih konyol lagi, kalau itu cuma 1 juta lalu nama kita rusak.
如果只是一条，然后我们名额败坏了， Kalau 1 miliar mungkin ya masih ada kesempatan menikmati sebelum pakai baju oranye. 如果1亿也可以，可能可以享受一下。 Orang mungkin dan ini bagaimana kita bisa menjadi garam? Say no to corruption. No. 我们不要贪污， Termasuk juga di dalamnya segala gratifikasi. 还有很多那个 Memang sangat miris. 很伤心的事。 Bahkan ketika mengurus surat tanda lapor gereja, ini kalau dalam pikiran saya, surat tanda lapor gereja ini adalah rumah Kristen. 如果是那个教会的， Tapi masih memakai slogan, kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah? 如果可以为难，为什么要简单？ Itu miris sekali. 那是很伤心的事。 Bagaimana dengan gereja? 教会如何呢？ Kehadiran kita sebagai murid Yesus hadir memperkuat sistem, bukan membuli sistem yang sudah jelek kita buat makin jelek. 我们基督徒要加强系统，不是更败坏系统。 Memperkuat karakter mereka yang ada di dalam lingkar pengaruh kita. 要加强我们作为可以影响的。 Siapa di 要 dalam 平和 lingkar pengaruh kita? 是谁？是我们作为呢？ Keluarga kita, 我们家庭， suami Anda, istri Anda, 我们丈夫，我们太太， anak-anak Anda. 孩子们， Di tempat kerja, rekan kerja Anda, apalagi bawahan Anda. 同事，还是那个我们下面的人。 Jadi tidak cukup hanya kita tidak korup, tetapi bagaimana kita bisa memperkuat sistem dan memperkuat karakter yang ada di sekitar kita. 我们不只是贪污，没有贪污，还是我们还要加强系统。 Yang ketiga, 第三， kita lihat ini adalah William Wilberforce, mungkin sudah pernah saya ceritakan. 我们看这个是 William Wilberforce， Kita juga bisa melihat ada filmnya. 也有他的电影。 Abad 18 dia lahir dari keluarga bangsawan. 18世纪，他是在那个精英的家庭。 Dia memang beruntung, ada 2 mentor, satu adalah John Newton yang mengarang lagu Amazing Grace. Itu John Newton salah satu mentornya. 他有2个老师，其中第一是那个John Newton 的， Mentornya yang kedua adalah John Wesley. 第2老师是 John Wesley。 Dan dia lahir baru kebangunan rohani ketika ada gerakan metodis. 他当有那个卫理的运动，他悔改。 Memang dia tidak masuk metodis, dia tetap bertahan di ini. Dia sampai ada punya keinginan mau jadi pendeta. 他没有进卫理的运动，可是他要成为牧师。 Baik John Newton maupun John Wesley berkata, stay where you are, di sana saja, enggak usah jadi pendeta. 他的2个老师说：“你不用做牧师， Panggilanmu ada di politik. 你的呼召是在政治方面， Kamu di politik, bersihkan dunia politik ini. 你要清理政治的世界。 Surat John Wesley yang terakhir adalah kepada William Wilberforce. 就是 John Wesley 最后的信心， Untuk terus memberikan dia semangat. Kamu harus memperjuangkan, membebaskan para budak. 最后的信给 William， 然后他说你要释放奴仆。 Dan dia berhasil menghapus undang-undang perbudakan. Menghapus perbudakan di negara Inggris. 他成功了，就是在英国的那个奴仆的规定，就是把它消除掉。 Sebaliknya, kalau dia jadi pendeta, 如果他做牧师， perbudakan itu mungkin masih perlu 50-100 tahun lagi. 可能奴仆还是存在到50到100年之后。 Panggilan bukan hanya sekedar jadi pendeta. 呼召不只是做牧师， Dimanapun Tuhan mengutus kita, itu panggilan kita. 无论上帝派我们到哪里，那是我们呼召。 Dan tanya kepada Tuhan, apa yang ingin Tuhan lakukan melalui saya. 我们要问上帝，上帝要我做什么？ Di tengah-tengah lingkungan kerja, di tengah-tengah masyarakat, saya sebagai pegawai, saya sebagai eksekutif, atau saya sebagai guru, atau saya sebagai pedagang. 就是我做生意人，我做老师，我在工作方面我要做什么？ Dan sekali lagi banyak juga orang Kristen yang merasa salah kaprah, politik itu kotor, jangan dekat-dekat. 也很多基督徒认为，就是政治是很脏的，我们不要 Bayangkan 进。 kalau Yesus berkata dunia ini kotor, gelap banget, saya nggak mau datang. 我们想象，如果耶稣说这个世界很脏， Udahlah 不 biarin 要进 aja lah, 去， udah terlanjur, udah kadung. 让他们没有可救的。
Salah satu suara nabi ya seperti para nabi, mereka harus masuk berani menghadap raja, masuk di dalam kegelapan itu. 可是如果先知的声音，他们要勇敢面对政府， Mengirimkan putra-putri terbaik untuk melayani di pemerintahan. 派出他们最好的儿女们给政府。 Jangan biarkan mereka sendiri, didukung. 不要让他们一个人，可是要维持他们。 Sehingga ada terang yang di tengah-tengah itu. 所以在政治方面也有光， Ada garam yang bisa mensteril, disinfektan, 也有盐可以消毒， menjadi garam dan terang. 成为盐跟光。 Berapa banyak anggota gereja yang ikut ambil bagian di dalam pembangunan politik ini? 有多少基督徒在政治方面有参与到？ Bagian kita, yes, membayar pajak, yes enggak? 我们的本分要交税是吗？ Enggak convince, yes apa enggak? 是还是不是？ Jadi saya kesaksian sedikit. Tahun 97 saya sudah mulai melayani di Singapura 4 tahun. 我在97年，我在新加坡有侍奉4年。 Suka tidak suka setiap tahun saya lapor pajak, bayar pajak. 我喜欢不喜欢，我每年都要交税， Tidak ada pilihan. 没有选择。 Cuman memang mereka itu bijak. Kalau yang penghasilannya bukan yang penting kamu bayarlah, kita nggak ngecek-ngecek. 可是他们就是有规定，如果收入什么以下，就是你交，他们没有查。 2004 sampai 2008 saya kuliah di Amerika walaupun distance learning. Setiap tahun kami harus lapor pajak. 2004到2008，我在美国读书，我要交税。 Jadi ada mentor, ayo kita isi laporan pajak ini. 就是有一个老师帮我们如何交税。 Kenapa? Karena kami menerima beasiswa, menerima penghasilan dari Amerika. 为什么？因为我们有奖助金，就是 Walaupun bayarnya nol, tidak bayar, tapi tetap lapor pajak. 我们是没有付税，可是我们还是要报。 2007 ada sunset policy, saya cepat-cepat ikut. 2007年有一个政 Karena selama tinggal di Indonesia saya belum pernah bayar pajak. 我在印尼都没有交过税， Sampai sekarang saya bayar pajak. 到现在我有付税了。 Apakah pendeta perlu bayar pajak? 牧师需要交税吗？ Saya tidak tahu, saya bayar. 我不知道，因为我付税。 Karena saya tahu ini sedikit persembahan saya doakan bisa untuk pakai sedikit sana sini BPJS atau pendidikan dan sebagainya. 因为这个是我小小的奉献，可以给国家来使用。 Nah, kalau mereka mau korupsi itu urusan dengan Tuhan. 如果他们贪污，他们跟上帝的事。 Dan bagian kita juga menjaga koridor pertanggungjawaban, berani menyuarakan dengan benar dan baik. 我们的本分就是我们要说出真理。 Sehingga kita ada perwakilan, ada sesuatu PGI itu harus berani bersikap. 所以我们有代表，我们要有行为， Jadi bukan hanya nerimo lalu marah-marah di belakang, itu pecundang. 不只是受到，然后在后面生气。 Lalu marah-marah, lalu ngambek, nggak mau. Itu namanya pasif agresif. 生气，然后我们就是被动还是主动？ Tapi ketika kita benar adalah murid Yesus yang dipanggil menjadi garam dan terang, 可是上帝叫我们成为盐跟光， hadir. 我们存在， Ini bagian saya. 那是我们的 Ini 本分， tugas saya lakukan. 是我的义务。 Ini tugas saya menyuarakan kebenaran, menjadi terang. Saya lakukan. 要说出真理，要成为盐。 Selalu saya berpikir kalau saya tidak bayar, gimana saya meminta orang lain membayar? 如果我没有付税，我如何叫人家付税呢？ Kalau saya ikut-ikut suap sana sini, bagaimana kita bisa mengecam mereka yang baju oranye, mau suapnya sedikit, suapnya banyak, itu sama-sama praktek korupsi. 我们如果我们贪污了，我们如何批评贪污的人？ Mari saudara sekalian. 所以呢，我们要大家， Next, kita sedang berada di tahun politik. 我们是在政治的年， Benar, kita selalu mendoakan. 我们要祷告。 Apa yang perlu kita lakukan selain berdoa? 除了祷告，还要做什么？ Dan saya selalu berpikir, begitu kehidupan keluarga, begitu kehidupan gereja, begitu pula seharusnya kehidupan kita berbangsa. 在家庭生活，在教会生活，我们也要在国家的生活也是一样， Kita harus peduli. 我们要关心。 Begitu Anda peduli dengan anak-anak Anda.
你们关心你们的孩子， Kita mau masa depan mereka bagus. 我们要孩子未来的要好， Kita mau supaya masa depan ada di negara dan bangsa yang tadi masih urutan 110, aduh malu, mestinya naik 30 besar. Kalau kita mau jadi 5 negara besar, ya paling tidak 10 lah di dalam yang paling tidak korupsi. 如果我们要我们的国家就是最低第5个没有贪污的国家， Kita harus peduli. 我们要关心， Bukan hanya sekedar pemerintah, kamu lakukan, aku udah pilih, udah bayar pajak dan sebagainya. 不只是说反正我已经选你，我已经交税了。 Kita perlu mendoakan, kita juga perlu menjalankan bagian kita. 我们要为政府祷告，我们要做我们的义务。 Membayar pajak, memakai hak suara kita. 教会使用我们我们要交税，要使用我们 Hak 投 suara 票权， kita ikut pemilu. 参与选举， Dan ikut menjalankan semua kewajiban dan program mendukung yang demi kebaikan bersama. 参加政府的政策。 Ikut bersuara ketika ada penyimpangan. 如果有偏离的，我们要说出来。 Itulah gereja yang nabiya. 那是有先知的教会， Tapi sulit bagi kita menuntut ketika kewajiban kita belum kita jalankan. 可是如果我们义务还没做到，我们 Bayangkan 很 ya, 难。 bayangkan. Lagi demo-demo. Lalu Sri Mulyani bilang, mana NPWP-mu? Dicek, wah nggak bayar pajak. 我们想，如果我们在那个做demo，然后有斯里穆利亚尼叫我们有 NPWP， 我 Dan 们没有 itu 交 yang 税， sering terjadi. 那是常常发生的。 Jadi mari kita gereja Tuhan, 我们教会呢， murid-murid Yesus, 也是耶稣的门徒们， hidup sesuai dengan firman Tuhan. 要按照圣经来生活。 Kita peduli dengan keluarga kita, 我们关心我们家庭， kita peduli dengan gereja kita, 我们关心教会， kita peduli dengan masa depan anak-anak kita, 我们关心我们孩子的未来， kita juga perlu peduli dengan kehidupan berbangsa. 我们也关心国家的生活， Lakukan bagian kita 做我们的本分。 dan kita menyuarakan kebenaran. 我们要说出来真理。 Tuhan memberkati kita. 上帝祝福我们。 Mari kita ambil waktu untuk berdoa. 我们来祷告， Kita mengambil kesempatan ini untuk doa syafaat. 我们来代祷。 Mari kita buka suara, kita mendoakan semua pihak yang ikut ambil bagian, mencalonkan diri di dalam pemerintahan. Biarlah Tuhan yang menegur hati mereka. Dan kita juga doakan media sosial, media massa, biarlah mereka juga memiliki integritas, tidak hanya menciptakan keramaian, sensasi, tetapi juga boleh memasukkan berita-berita yang konstruktif, kritik-kritik yang konstruktif, dan bangsa kita tidak terbelah hanya karena perbedaan politik. Kita buka suara. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu, kami mendoakan, kami bersyukur untuk kehidupan bangsa kami. Kami bersyukur setiap 5 tahun kami masih diizinkan untuk ikut ambil bagian di dalam menentukan masa depan bangsa kami dengan memilih orang-orang yang boleh diberikan mandat untuk memimpin negara ini. Biarlah Tuhan firman-Mu menegur kami. Kami sebagai warga negara, kami sebagai bagian dari bangsa ini, biarlah kami juga menjalankan kewajiban kami. Kewajiban kami di dalam membayar pajak, kewajiban kami di dalam mendukung segala program yang bisa mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa kami. Kewajiban kami di dalam menyuarakan kebenaran. Biarlah Tuhan, gereja-gereja Tuhan tidak bersifat pecundang, tidak bersikap seperti playing victim, merasa minoritas, tidak berani bersuara, tetapi biarlah kami gerejamu di saat-saat yang kacau, di saat ketika banyak orang yang menjadi gamang, biarlah gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, murid Tuhan boleh berdiri dengan tegak, boleh berdiri menjadi terang, boleh berdiri menjadi garam, sehingga dimanapun kami berada, di situ ada damai sejahtera dari Tuhan. Di mana kami berada, situasi boleh menjadi semakin baik dan bukan sebaliknya.
Mari kita juga berdoa untuk KPU, untuk setiap petugas pemilu. Kita tahu 5 tahun yang lalu begitu banyak korban yang jatuh hanya sekedar menjalankan tugas untuk melaksanakan pemilu ini. Kita berdoa biarlah mereka Tuhan berikan hikmat untuk mengatur sedemikian rupa sehingga tidak banyak menelan korban jiwa. Pemilu boleh berjalan dengan baik, pemilu boleh memberikan sukacita, memberikan rasa optimisme kepada setiap warga negara, kepada setiap kita. Kita buka suara. Bapak Surgawi, kami percayakan untuk KPU dan segenap petugas yang akan ambil bagian di dalam Pesta Demokrasi 14 Februari. Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan mereka sukacita, dan kami juga berdoa hikmat Tuhan beserta dengan mereka yang mengorganisir, sehingga mereka bisa mengorganisirnya sedemikian rupa, sehingga tidak ada lagi korban yang berjatuhan. Kami juga berdoa untuk segenap bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan, kami rindu juga campur tangan Tuhan. Dengan suasana akhir-akhir ini yang banyak menimbulkan kebingungan, banyak menimbulkan sinisme, banyak menimbulkan pesimis. Biarlah Tuhan, di saat seperti ini kami rindu mendengarkan suara pengharapan yang dari Tuhan sendiri. Biarlah Tuhan juga memakai gereja Tuhan, anak-anak Tuhan di negara ini boleh berani menyuarakan kebenaran, berdiri tegak menjadi mercusuar, menyuarakan kebenaran Tuhan, memberikan arah kepada jiwa-jiwa yang gentar, jiwa-jiwa yang sudah pesimis ini. Kami juga berdoa untuk Presiden Jokowi dan segenap jajarannya. Kami berdoa untuk pemerintahan kami dari pusat sampai kepada tingkat kelurahan. Biarlah di saat-saat ini Tuhan, mereka masih Tuhan berikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Jauhkan segala ambisi untuk kekuasaan, tapi sungguh hati yang mengasihi rakyat, hati yang sungguh ingin melihat bangsa ini semakin maju, semakin makmur, dan sehingga keberhasilan bangsa ini sungguh boleh dinikmati sampai kepada lapisan masyarakat yang paling bawah sekalipun. Kami juga berdoa saat ini masih lebih dari 10% bangsa kami yang hidup prasejahtera. Tuhan, Engkau yang melihat mereka, biarlah Engkau juga memilih pemimpin-pemimpin yang memiliki hikmat, memiliki integritas, mampu meratakan pembangunan. Sehingga tidak hanya dinikmati di kota-kota tertentu ataupun kalangan tertentu, tetapi kesejahteraan ini sungguh boleh dinikmati sampai orang yang paling miskin sekalipun. Tuhan, biarlah kami juga memohon pengampunan dari Tuhan. Saat ini masih banyak para pejabat yang mengambil kesempatan di dalam sistem yang masih jauh dari sempurna ini. Sehingga kami tidak bisa lepas dari belenggu korupsi. Kami malu Tuhan, biarlah Tuhan kami datang kepadamu. Sekali lagi, biarlah Engkau tidak memalingkan wajah-Mu dari bangsa ini. Tapi biarlah Engkau terus berbelas kasihan. Damai sejahtera Tuhan boleh memenuhi negara kami. Hikmat Tuhan boleh memenuhi setiap anak-anak Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau sendiri juga saat ini menegur setiap mereka yang memegang otoritas, yang mengambil kesempatan. Kami juga berdoa setiap gereja Tuhan biarlah dimulai dari kami. Reformasi itu dimulai dari rumah Tuhan. Sehingga kami boleh hidup seturut dengan firman-Mu. Firman-Mu menjadi terang di dalam rumah tangga kami. Firman-Mu itu juga yang kami bawa ke masyarakat, bawa ke tempat kerja kami, sehingga firman-Mu itu boleh menerangi, kebenaran-Mu boleh menerangi kehidupan di sekitar kami. Ketika kami berpikir siapakah kami hanya sendiri, siapakah kami hanya gereja kecil, hati kami menjadi ciut. Tapi Tuhan, kami rindu biarlah semua gereja memiliki kerinduan yang sama yang Engkau tempatkan di Indonesia ini, khususnya
Gereja Metodis Indonesia. Biarlah Tuhan kami sekali lagi diingatkan untuk panggilan Tuhan menjadi garam, menjadi terang. Di tengah kegamangan ini biarlah kami boleh terus menyuarakan suara kenabian, suara kebenaran. Sehingga dari tahun ke tahun, generasi ke generasi, seperti cita-cita yang kami rindukan, kami boleh menjadi negara bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera. Dan lebih dari itu bangsa yang memiliki mental yang baik, memiliki kerohanian yang baik, memiliki akhlak yang baik. Jauhkan kami dari tangan-tangan jahat yang ingin berkuasa. Biarlah belas kasihan-Mu hadir dalam kami. Kami juga menyerahkan untuk setiap pekerjaan baik yang sudah dikerjakan oleh pemerintah kami. Tuhan, biarlah Engkau juga memelihara di dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sebagainya. Kami juga rindu saat ini masih banyak anak-anak yang mengalami kurang gizi sehingga pertumbuhan mereka terhambat, kecerdasan mereka terhambat. Biarlah Tuhan Engkau juga menggerakkan gereja-gereja Tuhan. Kami tidak hanya menuntut, tapi kami juga boleh ikut ambil bagian ketika Tuhan bekerja, menjadi jawaban untuk segala problema di bangsa ini. Kami saat ini juga berdoa untuk gereja kami di tempat ini. Biarlah Tuhan di tahun politik ketika banyak yang kurang bertanggung jawab menyebarkan isu-isu yang bisa menimbulkan perpecahan, menyebarkan isu-isu yang bisa membuat kegaduhan, biarlah damai Tuhan tetap bersama dengan kami. Kami menjalankan kewajiban, lebih dari itu kami boleh berdiri tegak memancarkan hikmat yang dari Tuhan, kebenaran yang dari Tuhan. Sehingga melalui pesta demokrasi kali ini kami menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami yang kami minta hanya di dalam nama Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Mari arahkan hati pikiran kita, terimalah berkat dari Tuhan kita sendiri. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan damai sejahtera Tuhan ini kiranya menyertai setiap langkahmu yang engkau bawa pulang kepada keluargamu, kepada masyarakat di mana Tuhan mengirimmu dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, saat teduh ibadah selesai. Terima kasih kepada semua teman-teman jemaat yang sudah membantu outing Usinda di Taman Mini. Jadi ada Ibu Teti, Ibu Aing, siapa lagi nih? Mari kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Jadi kalau Usinda memang perlu banyak krunya ya. Lalu yang kedua, nanti 29 Oktober minggu depan, hari Minggunya kita ada Minggu P3RMI.
Lalu sesudah itu kepada kita yang melayani sebagai aser, mari kita duduk bersama, ada beberapa hal yang perlu kita koordinasikan dan juga kita tahu pelayanan aser itu banyak sekali. Dan kita juga akan mengundang orang yang berbeban untuk ikut dalam tim ini. Tadi kami berdiri di depan, gereja kita ini sudah full gitu ya, sehingga parkir aja itu perlu diatur. Selama ini kan tidak ada koordinasi sehingga orang bisa parkir sana, parkir sini dan sebagainya. Jadi banyak sekali yang perlu dilakukan oleh tim aser. Jadi kita butuh 1 minggu, kalau ditambah yang mengatur parkir mungkin perlu 6 orang. Ya, terima kasih, kita minta untuk kehadirannya, dan aser bukan hanya untuk emak-emak, bapak-bapak juga, khususnya untuk mengatur parkir gitu ya. Jadi saya kesaksian sedikit. Jadi tahun berapa itu saya pernah ke Sydney. Biasalah kalau ke kota kan kita ingin lihat gereja yang maju itu seperti apa. Saya pergi ke Hillsong. Jadi teman saya bawa mobil naik. Jadi memang itu mega church ya, dan besar sekali. Jadi masuk di tengah-tengah itu nanti ketemu yang mengatur parkir, mengatur jarak dan sebagainya. Anda tahu itu ya gadis-gadis yang cantik pakai high heel, pakai baju rompi parkir, berdiri di tengah mengatur, ayo ke kiri, ayo ke kanan dan sebagainya. Dan itu selalu ada. Kita ke JPCC karena gerejanya besar, ngantri, itu ada. Petugas aser yang pakai rompi, mereka sudah di lantai yang lain untuk mengarahkan. Jadi kita jangan menganggap enteng, oh aser cuma segini. Jadi semua pelayanan bukan hanya karena saya pelayanan di mimbar, tapi 1 Korintus mengatakan semua itu adalah sama di mata Tuhan, saling membutuhkan, saling melengkapi. Kalau kelingking kita hilang aja, mengupil pun nggak bisa, susah gitu ya. Jadi itu semua diperlukan. Jadi kita mengundang yang untuk ikut dalam pelayanan aser ya. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.